Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita perlu belajar benar bahwa segala kondisi seburuk apapun dapat kita lewati dengan selamat kalau kita tekun berdoa. Itu yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar sebentar. Minta Roh Kudus menjelaskannya kepada hati dan pikiran kami semua, saudara pemirsa dan seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Lindungi kami dan berkatilah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 dan ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masukinya bersama murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Amin. Saudara pemirsa, Yesus tidak lari, ya, tapi dia ke sana. Kita tahu nanti ceritanya ke Taman Getsemane itu dia pergi berdoa. Dan yang sangat menarik hati kita, ayat yang kedua mengatakan bahwa karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Jadi inilah kata kunci, terutama untuk saudara-saudara yang hamba Tuhan, terutama hamba Tuhan muda. Saya minta kepada kita semua untuk mulai benar-benar sadar dan ingat firman Tuhan ini. Saudara gembala yang masih muda, ajaklah majelis jemaatmu untuk berdoa. Ya. Nah, di sini kita mengerti juga misalnya Yesus berdoa di taman. Itu sebabnya saya mengajak kita hari ini, baik sekali kalau kita sewaktu-waktu, ya seperti kami di kota ini agak sulit saudara sekalian. Tapi saudara-saudara di kampung, di desa misalnya, mengapa kita tidak ambil waktu berdoa di kebun misalnya? Kalau memang ada taman ya bagus. Ya, kalau ada saudara-saudara pemirsa dari kampung yang menyaksikan program ini, saudara mau buat satu taman doa. Aduh, saya tidak bisa bayangkan itu. Itu mimpi saya selama ini. Tetapi sekarang saya tinggal di sebuah kota besar, kota metropolitan. Namanya Batam. Jadi sangat sulit mewujudkannya karena harga tanah di sini sudah seperti harga emas. Tapi mungkin kita perlu misalnya seperti sekarang suka orang bilang untuk healing, ya. Belilah tanah satu bidang, tanamlah di sana tanaman-tanaman yang berbentuk taman. Tanaman-tanaman yang bagus atau yang berbunga, kemudian di sana kita pergi berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua ialah, coba saudara perhatikan di sini. Bukti bahwa Tuhan Yesus tidak melarikan diri ke sana ialah apa? Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Jadi dia sudah tahu sebentar lagi nanti Yudas akan datang untuk menangkap dia. Ayat 3. Lalu datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, obor dan senjata. Kemudian Yesus sudah menang menghadapi hal yang paling sulit itu karena dia sudah berdoa. Mengapa para murid lari? Karena mereka tertidur. Ya, tidak sanggup berjaga dengan Yesus 1 jam. Itu yang kita harus ingat juga. Satu prinsip bahwa
doa khusus itu sekurang-kurangnya harus berlangsung selama 1 jam. Oh, saudara-saudara sekalian, jangan kita meremehkan Petrus dan teman-temannya itu, terutama teman-teman utamanya, murid-murid yang biasa mendampingi Yesus dalam berbagai hal. Kenapa? Nanti saudara coba sendiri, selesai saya menyampaikan firman Tuhan ini, coba sendiri bagaimana berdoa 1 jam itu. Saya tidak sanggup terus terang, tetapi sanggup karena apa? Menyanyi, berdoa, baca firman Tuhan, capek, menyanyi lagi, berdoa lagi, baca firman Tuhan. Itu yang menyebabkan kita bisa berdoa. Bahkan kami biasanya doa di pantai, kemudian berdoa sendiri, tidak boleh, handphone harus dimatikan, bukan disilentkan, dan kami berdoa sendiri, masing-masing cari pohon tertentu, tidak boleh terlalu dekat, dan kemudian kami berdoa di sana selama berapa? Berdoa dan puasa selama 7 jam. Dan banyak hal Tuhan nyatakan kepada kami ketika kami berdoa di pantai seperti itu. Itu yang juga kita perlu perhatikan. Kemudian apa lagi? Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, semuanya apa? Tentang apa? Dia baru saja berdoa untuk murid-muridnya. Dia baru saja pimpin Paskah dan perjamuan kudus untuk para muridnya. Dan kemudian apa? Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluar ia bersama-sama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron untuk berdoa di sana. Jadi tujuan hidup kita, saudara mesti tahu, ya, kita masih melewati tahun ini, sepanjang tahun ini, saudara sekalian, tahun 2026 ini, kita itu disuruh oleh Tuhan punya tujuan. Tujuan kita apa? Berdoa. Ya, supaya apa? Kita kuat melewati segala macam pergumulan, penderitaan, tantangan hidup sepanjang tahun ini. Dia Tuhan Yesus. Ya, karena dia sudah menang di Taman Getsemani, dia menang sampai ke kayu salib, sampai mati di salib. Mudah? Soal lihat, Yesus itu manusia biasa. Pada waktu seperti itu, dia sampai roboh, ya, ketika tidak tahan lagi memikul salibnya, sampai ditolong oleh Simon orang Kirene. Saudara pemirsa, mari kita utamakan tujuan kita ialah berdoa, supaya kita kuat melewati segala macam badai kehidupan sepanjang tahun ini, juga sepanjang hidup kita. Jadikan doa sebagai pola dan gaya hidup kita untuk menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sekarang. Kami percaya bahwa Tuhan menolong semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini, sehingga menjadikan doa sebagai sumber kemenangan, sumber kekuatan menghadapi berbagai masalah di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.